we are aware of the mutual interest of our campaign. Suhokji merupakan seorang aktivis Indonesia keturunan Tionghoa yang terkenal karena tulisannya yang sangat kritis terhadap pemerintahan Orde Lama dan juga Orde Baru. Suhokji adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Sulipit alias Salam Sutrawan dan Nio Hoan yang lahir pada 17 Desember 1942 di Jakarta. Saat masih sekolah dasar, Suhokji beserta kakaknya Suhokjin sering mengunjungi perpustakaan umum dan juga taman bacaan yang ada di pinggir jalan. Bahkan, Suhokji sudah membaca karya sastra yang serius seperti karya dari Pramudia Anantatur. Setelah lulus dari sekolah dasar, Suhokji dan kakaknya Suhokjin bersekolah di tempat yang berbeda. Suhokji memilih sekolah di SMP Strada di daerah Gambir, sedangkan kakaknya memilih masuk SMP Canisius. Pada saat kelas 2 sekolah menengah, Suhokji memiliki prestasi yang buruk. Ia pun harus mengulang pelajarannya. Namun ia tidak mau karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kemudian ia memilih pindah sekolah ke sekolah Kristen Protestan yang mengizinkannya untuk masuk kelas 3 tanpa harus mengulang. Setelah lulus SMP, Suhokji melanjutkan pendidikannya di SMA Canisius dengan jurusan sastra. Sedangkan kakaknya tetap melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama dengan jurusan ilmu pengetahuan. Minat pada bidang sastra Suhokji semakin dalam pada saat ia SMA dan juga mulai tertarik dengan ilmu sejarah. Suhokji dan kakaknya lulus sekolah menengah atas dengan nilai tinggi. Mereka pun melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia. Suhokji masuk ke Fakultas Sastra dengan jurusan sejarah, sedangkan kakaknya masuk ke Fakultas Psikologi. Saat kuliah, Suhokji menjadi aktivis kemahasiswaan. Banyak orang meyakini bahwa gerakan yang dilakukan oleh Suhokji sangat berpengaruh dengan jatuhnya Soekarno dan menjadi orang pertama yang mengkritisi rezim Orde Baru. Suhokji merasa kecewa dengan sikap para teman seangkatannya, yaitu Angkatan 66 yang pada saat demonstrasi mengkritik dan mengutuk para penjabat pemerintah. Namun setelah lulus, mereka berpihak pada pemerintah dan melupakan visi dan misi perjuangan Angkatan 66. Suhokji memang memiliki sikap yang oposisif dan sulit untuk berkompromi. Suhokji adalah salah satu tokoh yang ikut mendirikan Mapala UI dengan kegiatan penting yaitu mendaki gunung. Pada saat ia memimpin pendakian ke Gunung Slamet yang memiliki ketinggian 3.444 meter, Suhokji mengutip perkataan Walt Whitman, "Now I see the secret of the making of the best person. It is to grow in the open air and to eat and sleep with the earth," dalam buku hariannya. Buku harian adalah tempat ia mengungkapkan segala pemikiran dan sepak terjangnya, mulai dari kemanusiaan, hidup, cinta, dan juga kematian. Pada tahun 1969, Suhokji lulus kuliah dan meneruskan karirnya sebagai dosen di alma maternya. Suhokji berencana ingin menaklukkan Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 367,6 meter bersama dengan Mapala UI. Saat Mapala mencari dana, banyak yang menanyakan pada Suhokji, kenapa mendaki gunung? Kemudian ia pun menjawab, "Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan juga slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat." Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung. Suhokji meninggal dunia pada 16 Desember tahun 1969 di Gunung Semeru, tepat 1 hari sebelum ia berulang tahun yang ke-27. Suhokji meninggal bersama kawannya yang bernama Idan dan Fantari Lubis.
Mereka berdua meninggal akibat menghirup asap beracun yang ada pada gunung tersebut. Pada tanggal 24 Desember 1969, Suhokji dimakamkan di pemakaman Menteng Pulo. Tetapi setelah 2 hari dimakamkan, ia harus dipindah makam ke pekuburan Kober Tanah Abang. Pada tahun 1975, Ali Sadikin membongkar perkuburan Kober sehingga jasad Suhokji harus dipindah makamkan kembali. Namun keluarganya menolak serta rekan-rekan Ji sempat ingat pesan Ji yang ingin mayatnya dibakar dan abunya disebar di Gunung Pangrango. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.